sebagai dosen pengampu dasar-dasar pendidikan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas dari Ibu. Salawat serta salam kita persilahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari dalam zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-terang ini agama Islam. Di sini saya mendapat tugas tentang 8.3 di mana membahas tentang dasar, fungsi, tujuan dan prinsip pendidikan nasional. Di sini kita akan membahas tentang dasar pendidikan nasional. Dasar adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti contoh rumah atau bangunan. Maka fondasilah yang menjadi dasarnya. Itu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dan melaksanakannya. Pendidik di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga lainnya. Jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencetak karakter, kreativitas, kecerdasan anak sejak dini. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Pancasila, membentuk manusia Pancasila sejati sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan nasional. Prinsip-prinsip pendidikan nasional ini terbagi menjadi 4. Yang satunya adalah pendidik diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang terakhir adalah pendidik diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pendidikan untuk layanan pendidikan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, saya persilahkan untuk teman-teman saya untuk bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.